Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahan yang diperbolehkan, dilarang, dan juga dibatasi dalam sistem budidaya organik. Nah, teman-teman sudah tahu belum bahwa ada bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan juga dilarang dalam sistem budidaya organik? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu bahan, pengertian bahan yang dilarang, bahan yang dibatasi, dan juga bahan yang diperbolehkan. Nah, jadi definisi bahan sendiri adalah segala bahan, termasuk bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pembuatan dan penyiapan pangan dan terkandung dalam produk akhir, walaupun dalam bentuk yang sudah berbeda. Lalu, yang kedua ada bahan dilarang. Bahan dilarang sendiri adalah bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam budidaya organik. Lalu yang ketiga ada bahan yang dibatasi. Nah, bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya. Lalu yang terakhir ada bahan yang diperbolehkan. Nah, bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan dalam sistem budidaya organik. Jadi, bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan juga dilarang dalam sistem pertanian organik menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN mencakup 3 bahan. Yang pertama, untuk penyubur tanah. Yang kedua, untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Dan yang terakhir adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan organik, serta bahan pembersih dan juga desinfektan yang diizinkan. Jadi, bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan juga dilarang dalam sistem pertanian organik menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN mencakup 3 bahan. Yang pertama, untuk penyubur tanah. Yang kedua, untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Dan yang terakhir adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan organik, serta bahan pembersih dan juga desinfektan yang diizinkan. Bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah, yang pertama ada pupuk hijau. Yang kedua ada kotoran ternak. Nah, ini diperbolehkan setelah mengalami proses pengomposan minimal 2 minggu. Lalu yang nomor 3 ada urin ternak atau slurry. Nah, ini digunakan apabila telah mengalami proses fermentasi dan juga sudah diencerkan. Nomor 4 ada kompos sisa tanaman. Nah, ini diperbolehkan bila berasal dari pertanian organik. Yang selanjutnya, untuk bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah, nomor 5 ada kompos media jamur merang. Nah, ini diperbolehkan bila media dan jerami itu berasal dari pertanian padi organik. Nomor 6 ada kompos limbah organik sayuran. Ini juga diperbolehkan bila berasal dari pertanaman sayuran organik. Nomor 7 ada ganggang hijau. Nah, ganggang hijau ini sebagai sumber nitrogen alami untuk pertanian padi. Lalu nomor 8 ada azolla. Nah, ini 80% hara yang dikandung itu akan dilepaskan dalam waktu 8 minggu setelah tanam. Lalu yang nomor 9 ada blue green algae. Nah, biasa kita sebut sebagai ganggang hijau biru. Nah, ini bisa digunakan sebagai sumber nitrogen alami. Nah, ini akan bersimbiosis dengan mikroba penambat N2 bebas. Nomor 10, molase atau tetes tebu. Nah, tetes tebu sendiri merupakan bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos padat atau cair sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Nomor 11, ada pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, ini sebaiknya menggunakan mikroorganisme lokal dan bukan merupakan hasil rekayasa genetik. Nomor 12 ada rhizobium. Nah, rhizobium ini merupakan mikroorganisme penambah N2 udara yang bersimbiosis dengan akar tanaman legum. Lalu yang nomor 13 ada bakteri pengurai atau decomposer. Nah, ini sebaiknya bukan hasil rekayasa genetik atau GMO. Bakteri pengurai atau decomposer ini terutama berasal dari setempat atau lokal. Nomor 14 ada zat pengatur tumbuh atau zat PT alami. Nah, dengan catatan bukan berasal dari zat PT sintetis. Untuk yang selanjutnya adalah bahan yang dibatasi untuk penyubur tanah.
Yang pertama ada kotoran ternak. Nah, ini dibatasi bila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik atau ternak yang diberi pakan GMO. Lalu yang kedua ada urin ternak atau slurry. Nah, ini dibatasi bila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik. Lalu yang ketiga ada kompos sisa tanaman. Nah, kompos ini dibatasi bila berasal dari sisa tanaman yang dibudidayakan secara non-organik. Nah, ini termasuk jerami dan sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kopi, dan juga lain-lain. Yang keempat ada kompos media jamur merang. Nah, yang dibatasi bila bahan media berasal dari budidaya non-organik. Nah, media jamur merang berupa campuran serbuk gergaji dan juga bahan organik lain seperti jerami. Lalu yang kelima ada kompos limbah organik sayuran. Nah, ini dibatasi bila berasal dari limbah pasar sayuran non-organik. Untuk bahan yang dibatasi untuk penyubur tanah selanjutnya ada dolomit, nomor 7 ada gipsum, nomor 8 ada kapur, nomor 9 ada kapur klorida, nomor 10 ada batuan fosfat. Nah, bahan-bahan ini penggunaannya terbatas. Untuk keterangannya bisa dilihat di tabel. Nomor 11 ada terak baja atau basic slag. Nomor 12 ada batuan magnesium dan juga magnesium kalkarus. Nomor 13 ada batu kalium dan juga garam kalium tambang. Nomor 14 ada sulfat kalium. Nomor 15 ada garam Epsom atau magnesium sulfat. Nah, bahan-bahan ini keterangannya bisa dibaca di tabel ya. Slide selanjutnya. Nomor 16 ada natrium klorida. Nomor 17 ada unsur mikro meliputi boron, tembaga, besi, mangan, molybdenum, dan seng. Nomor 18 ada stone meal. Dan nomor 19 ada liat atau clay. Nah, di dalamnya ada bentonit, perlit, dan zeolit. Untuk keterangannya bisa dilihat di tabel dan penggunaan dari bahan-bahan ini terbatas. Nah, selanjutnya bahan yang dibatasi untuk penyubur tanah nomor 20 adalah vermikulit. Nah, ini dibatasi hanya berasal dari bahan tambang dan digunakan terbatas. Lalu nomor 21 ada batu apung. Ini dibatasi yang berasal dari bahan tambang, ini penggunaannya juga terbatas. Nomor 22 ada guano. Dibatasi kadar logam berat, Pb, CdHg, dan As, dan penggunaannya juga terbatas. Lalu nomor 23 ada sodium nitrat atau silean. Nomor 15 ada gambut. Nah, gambut ini dibatasi penggunaannya sebagai media tanam dalam pot. Lalu nomor 25 ada rumput laut. Nah, rumput laut ini dibatasi penggunaannya secara fisik, tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Nomor 26 ada hasil samping dari industri gula atau yang biasa disebut vinase. Nah, ini dibatasi cara pengolahannya tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Nomor 27 ada hasil samping dari industri kelapa sawit, kelapa, coklat, kopi. Nah, ini termasuk tandan sawit kosong, lumpur sawit, kulit coklat, dan juga kopi. Nomor 28 ada mulsa plastik. Untuk yang selanjutnya adalah bahan yang dilarang untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, di sini ada 3 bahan. Yang pertama ada semua pestisida kimia sintetis. Nomor 2, semua bahan yang berasal dari produk GMO atau yang telah mengalami rekayasa genetik. Dan yang terakhir ada antibiotik. Yang selanjutnya adalah bahan yang diperbolehkan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, sebenarnya ada banyak sekali jenis bahan yang diperbolehkan. Nah, bisa dibaca sendiri di tabel yang akan ditampilkan. Yang selanjutnya adalah bahan yang dilarang dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman. Antara lain, nomor 1 ada semua pestisida kimia sintetis.
Nomor 2 ada semua bahan yang berasal dari produk GMO atau produk yang telah mengalami rekayasa genetik. Dan yang ketiga ada antibiotik. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu produksi pangan olahan organik serta bahan pembersih dan desinfektan yang diizinkan. Nah, di dalamnya ada bahan tambahan pangan termasuk senyawa ikutan. Berikut ini akan ditampilkan tabel bahan tambahan pangan termasuk senyawa ikutan. Yang selanjutnya ada bahan penolong untuk produk tanaman. Selanjutnya ada daftar bahan pembersih dan desinfektan yang diizinkan kontak langsung dengan makanan dalam produksi pangan organik. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan juga dilarang dalam sistem pertanian organik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.